Pemirsa, pasca demonstrasi 4 November kemarin, pagar kawat berduri masih terlihat di depan Istana Merdeka. Di ujung Jalan Veteran menuju ke Medan Merdeka Utara juga masih terlihat pagar berduri, namun sudah bisa dilewati kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada di lokasi reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Dwi Utomo langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Ya Nurul, bagaimana situasi dan kondisi terkini di sekitaran Jalan Medan Merdeka saat ini? Ya, Eliza, pasca dari unjuk rasa yang terjadi kemarin, saya bersama kameramen saya menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Istana dan juga di sekeliling Monas. Tadi kami melihat bahwa jalanan sudah normal, sudah lengang, namun memang sudah bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Dan yang berbeda memang hanya di depan taman, di depan istana terlihat banyak sekali dari petugas dinas pertamanan yang sedang melakukan pembersihan dan juga membereskan dari taman-taman sisa di mana kemarin terjadi kerusuhan tepat di depan Istana Merdeka. Mereka sudah sejak pagi berada di sana dan melakukan pembenaran atau melakukan pembersihan di sekitar Taman Istana Merdeka. Kemudian jika kita melihat lagi di arah seputaran istana dan juga Monas, sudah banyak sekali selain dinas pertamanan juga ada dari pekerja atau petugas dari Monas sendiri yang melakukan kebersihan di sekitaran Monas. Ya, ini tadi saya sempat berbicara kepada koordinator dari petugas yang berada di Monas ini bahwa ada 6 titik taman ataupun wilayah Monas yang kemungkinan dirusak cukup parah dan sedang dibereskan oleh petugas-petugas ini. Tadi juga selain dinas pertamanan, petugas dari Monas, ada juga tadi dari pemadam kebakaran yang membantu untuk menyiram aspal-aspal yang masih tersisa sampah atau serpihan sampah untuk segera dibereskan oleh dinas kebersihan. Dan memang kondisi dari sekitaran Monas dan Istana Merdeka ini berbeda sekali, di mana kemarin memang terjadi kerusuhan. Nampak di wilayah Monas ini tidak, seolah-olah masyarakat tidak terpengaruh pada aktivitas kemarin, di mana mereka beraktivitas normal seperti biasa, di mana setiap hari Sabtu atau Minggu Monas biasa diramaikan atau didatangi oleh penduduk Jakarta dan juga sekitarnya untuk berwisata di sekeliling Monas ini. Bahkan di belakang saya ini merupakan mobil polisi, 2 mobil polisi yang kemarin terbakar dijadikan salah satu objek foto bagi para pengunjung Monas. Eliza. Ya, Nurulita, adakah informasi sampai kapan pengamanan di sekitar istana akan dilakukan? Eliza, tadi ketika saya berjalan atau menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Istana Merdeka yang kemarin sangat dipenuhi oleh aksi unjuk rasa dan bahkan rusuh, di sana tadi tidak terlihat pengamanan yang berarti, di mana petugas hanya seperti biasanya berjaga di sudut-sudut Istana Merdeka, dan memang itu petugas biasa yang setiap hari berjaga di sana. Namun memang masih ada kawat berduri yang terbentang sepanjang Jalan Medan Merdeka hingga hampir memasuki wilayah pintu masuk Monas, tepatnya di dekat Taman Aspirasi ini. Namun kami belum mengetahui sampai kapan nantinya kawat berduri ini masih akan berada ditempatkan di depan Istana Merdeka. Eliza. Dan Eliza, dengan pasca demonstrasi atau unjuk rasa yang kemarin terjadi, bahwa insiden dalam aksi 4 November kemarin menyisakan kerugian bagi dua belah pihak. Sedikitnya ada 18 mobil yang menjadi korban perusakan pagi ini. Dampak bentrok kemarin juga masih terlihat, baik dari taman yang rusak hingga bekas-bekas pembakaran semalam. Berikut liputan ya dan juga Jen Anwar. Ada 2 hal yang perlu kita apresiasi sebelum bentrok terjadi sebenarnya, karena para pendemo kemarin membawa relawan mereka sendiri untuk mengangkut sampah yang ditinggalkan massa di sepanjang jalan dari mulai Istiqlal hingga ke depan istana. Kemudian yang kedua adalah ketua dan juga pimpinan ormas dan juga kelompok kemarin juga menghimbau massa agar tidak menginjak taman
di sepanjang jalan dan hal ini juga diikuti oleh massa sebelum akhirnya bentrok terjadi menjelang jam 7. Dan memang setiap bentrok ini tentunya menyebabkan kerugian tidak hanya satu pihak tapi ada dua belah pihak. Seperti di belakang saya, ini ada dua bangkai mobil. Dari yang dilaporkan ada 18 mobil yang dirusak akibat bentrok kemarin. Dan memang mobil ini tidak hanya dari pihak TNI Polri tapi juga milik pribadi. Sebagian diantaranya dibakar, kemudian sebagian lainnya adalah terkena lemparan dari material pada saat bentrok kemarin. Sementara itu fasilitas lain yang kami lihat rusak adalah di taman di depan istana, Taman Pandang Istana, di mana di sana sini terlihat ada bekas pembakaran material yang dilakukan oleh massa kemarin. Kemudian juga selain itu di sini juga taman-taman di depan istana, di sekitaran istana, khususnya untuk di Monas ini sendiri terpantau rusak. Dan hingga pagi ini petugas dari PPSU di bawah Dinas Kebersihan dan juga petugas dari Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman telah memulai untuk mengurus area-area yang rusak dan juga mengangkut sampah-sampah yang juga menjadi persoalan yang tidak terelakkan ketika demonstrasi terjadi. Kita harap bersama bahwa ke depan aksi demo tidak akan berakhir ricuh karena ini tidak hanya menyebabkan kerusakan tapi juga tidak membawa manfaat sama sekali untuk kedua belah pihak. Tezar Aditya, Jen Anwar, Berita 1, Jakarta. Ya, Eliza, jadi bisa disimpulkan bahwa kondisi di sekitar Istana Merdeka, tepatnya di Monas ini masih terbilang normal dan aktivitas masyarakat Jakarta dan sekitarnya juga berjalan normal seperti biasanya. Dan kemudian memang meskipun masih sedikit berbau bekas gas air mata, namun ini bisa dikatakan aman untuk masyarakat sekitar Jakarta untuk datang ke Monas dan berwisata ke sini. Eliza. Baik, terima kasih Nurulita untuk informasinya.